Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai situs penyedia lapangan pekerjaan. Eh, ya kurang lebih 3 aplikasi yang akan saya jelaskan, di mana aplikasi tersebut hampir 90% saya mendapatkan pekerjaan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya mendapatkan pekerjaan lewat aplikasi tersebut. Tapi sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, alangkah baiknya kalian jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman dan keluarga kalian jika video ini bermanfaat. Hai teman-teman, aplikasi yang dimaksud atau aplikasi yang saya gunakan dalam mencari pekerjaan yaitu aplikasi Jobstreet, JobsDB, dan LinkedIn. Nah, dari ketiga aplikasi itu, hampir 90% saya mendapatkan pekerjaan di 3 aplikasi tersebut. Dan hampir 90% juga undangan wawancara atau interview lewat aplikasi tersebut. Jadi, bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan, apalagi di zaman COVID-19 seperti ini, kita dituntut untuk social distancing, jaga jarak, dan yang lebih sedih lagi banyak teman-teman kita atau keluarga kita yang kehilangan pekerjaannya, yaitu di PHK maupun mengundurkan diri atau di PHK secara massal oleh beberapa perusahaan. Nah, bagi kalian yang sedang mengalami hal tersebut, semoga kalian cepat mendapatkan pekerjaan, tapi kalian tidak usah berkecil hati. Kalian bisa mencari pekerjaan walaupun hanya di rumah, yaitu dengan aplikasi online atau situs penyedia lapangan pekerjaan. Nah, yang pertama saya akan jelaskan aplikasi Jobstreet terlebih dahulu. Nah, yang pertama aplikasi Jobstreet yaitu aplikasi yang hampir terbesar di Indonesia, penyedia lapangan terbesar di Indonesia secara online. Penggunanya yaitu sekitar hampir 7 atau 10 juta pengguna di Indonesia. Oleh sebab itu, aplikasi Jobstreet sangat primadona sekali bagi orang-orang mencari kerja dari mulai SMA, S1, D3, S1, S2, dan S3, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang ingin tahu cara bagaimana apply di jobstreet.com atau di situs Jobstreet, kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Saya sudah membuat video tentang cara bagaimana registrasi dan apply lamaran di jobstreet.com. Kalian terlebih dahulu tentunya harus punya email, kemudian kalian registrasi atau daftar di Jobstreet, kemudian lengkapi profil kalian, dan kalian tinggal apply lamaran ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi kalian. Nah, kedua yaitu aplikasi JobsDB. Sama halnya dengan Jobstreet, kalian harus daftar terlebih dahulu atau registrasi. Nah, untuk registrasi atau daftar, kalian bisa lihat video saya sebelumnya, yaitu tentang registrasi dan daftar di JobsDB sekaligus apply lamaran di JobsDB. JobsDB kalau menurut saya penggunanya lebih sedikit dibanding dengan Jobstreet, dan lowongan-lowongannya pun tidak terlalu banyak dengan Jobstreet. Tapi apa salahnya kalian silahkan mencoba agar kalian bisa cepat mendapat panggilan interview. Jadi aplikasi tersebut tidak ada salahnya untuk dicoba oleh kalian. Nah, cara pendaftaran pun dan apply lamaran pun hampir sama dengan Jobstreet. Kalian tinggal ikuti step by step-nya. Jadi langkah-langkahnya pun mudah sekali. Oke teman-teman, yang ketiga kita bahas yang ketiga yaitu aplikasi LinkedIn. Nah, aplikasi LinkedIn atau saya sih sering menyebutnya LinkedIn ya, karena tulisannya LinkedIn, jadi ya agak ke Indo-Indonesiaan lah. Kalau mungkin dalam bahasa Inggrisnya bisa dikatakan LinkedIn. Aplikasi ini kalau menurut saya memadukan antara media sosial dengan lowongan pekerjaan. Jadi di samping kalian bisa mencari pekerjaan, kalian bisa menulis status atau mempublish
informasi-informasi yang bermanfaat, atau jika kalian punya informasi loker pun kalian bisa mempublishnya di aplikasi tersebut. Nah, LinkedIn ini berbasis seperti networking atau jaringan. Jadi, saran saya kalian harus perbanyak jaringan kalian di LinkedIn. Nah, ada berbagai macam profesi di LinkedIn. Untuk melihat cara registrasi atau daftar di LinkedIn, kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, aplikasi LinkedIn ini memadukan antara media sosial dengan lowongan pekerjaan. Jadi, kalian bisa memperbanyak pertemanan atau memperbanyak jaringan lewat LinkedIn ini. Karena berbagai informasi biasanya mereka publish langsung di LinkedIn. Selain itu, kalian pun bisa mempublish informasi yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian, tips dari saya, kalian coba follow atau tambah pertemanan dengan orang-orang yang berprofesi sebagai HRD atau personalia, atau kalian bisa memperbanyak pertemanan dengan orang-orang yang bekerja di konsultan recruiter. Karena konsultan recruiter itu adalah tugasnya untuk mencari kandidat-kandidat untuk bisa bergabung di suatu perusahaan. Biasanya nih, ada beberapa perusahaan yang mencari karyawan lewat konsultan. Jadi istilahnya perusahaan itu terima beres. Jadi konsultan lah yang akan memproses merekrut karyawannya untuk ditempatkan di suatu perusahaan. Nah, biasanya aplikasi LinkedIn ini digunakan oleh orang-orang yang lebih profesional. Artinya bahwa kebanyakan orang-orang yang mencari kerja di LinkedIn ini adalah orang-orang yang masih bekerja atau masih aktif di dunia kerja. Sehingga mereka ingin beralih dengan posisi atau jabatan tertentu. Dan perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan pun adalah perusahaan-perusahaan yang mencari posisi khusus, misalkan posisi di manajemen atau level top dan lain sebagainya. Tetapi untuk level-level staff dan level-level operator pun masih banyak di LinkedIn ini yang dicari. Oleh sebab itu, perbanyaklah jaringan dan follow sebanyak-banyaknya teman-teman yang ada di LinkedIn kalian. Berdasarkan pengalaman saya, ketiga aplikasi tersebut saya sudah pernah dipanggil di Jobstreet, JobsDB, dan LinkedIn. Tetapi di LinkedIn lebih ke menawarkan pekerjaan dibandingkan saya apply lamaran. Jadi saya ditawarkan oleh konsultan recruiter untuk bisa bergabung di suatu perusahaan, kemudian diproses apakah sesuai atau tidak, dan perusahaan tersebut yang akan memutuskan kita bergabung atau tidak. Nah, untuk di Jobstreet, saya lebih ke apply lamaran, kemudian sekitar seminggu atau 2 minggu atau sampai sebulan baru dipanggil untuk proses interview. Nah, teman-teman, tidak ada salahnya kalian mencoba 3 aplikasi tersebut untuk mencari pekerjaan, dibandingkan kalian harus capek-capek door to door ke perusahaan, menanyakan lowongan, apply lamaran, naruh lamaran, dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan waktu, biaya yang tidak sedikit. Jadi alangkah baiknya kalian tinggal gunakan aplikasi online, kalian tinggal di rumah cari-cari pekerjaan lewat HP, dan gunakan semaksimal mungkin HP kalian untuk mencari pekerjaan. Untuk aplikasi-aplikasi ini, berdasarkan pengalaman saya, mungkin dari sisi buruknya, dari ketiga aplikasi itu ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan para pencari kerja. Misalkan kalian mendapatkan tawaran interview, tetapi kalian harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Kemudian akomodasi kita tanggung dan lain sebagainya. Nah, jika kalian mendapatkan undangan seperti itu, alangkah baiknya kalian cross-check terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar atau tidak. Karena berdasarkan pengalaman saya, jika ada perusahaan-perusahaan yang mengundang kita untuk tes interview atau tes tulis dan lain sebagainya, itu pure tidak ada biaya sama sekali. Jadi, apabila ada perusahaan-perusahaan yang menawarkan pekerjaan tetapi dengan biaya
atau kita harus mengeluarkan biaya, itu kalian harus curiga dan kalian harus cross check terlebih dahulu. Oke teman-teman, itu mungkin penjelasan dari saya tentang 3 aplikasi pencari kerja. Tidak ada salahnya kalian untuk mencoba 3 aplikasi tersebut. Dan semoga saya doakan bagi kalian yang belum mendapatkan pekerjaan, kalian cepat dapat pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi kalian. Dan saya doakan semoga kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, lebih nyaman tentunya, dan kalian bisa mendapatkan penghasilan kembali. Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat untuk keluarga kalian. Nah, untuk kalian yang belum tahu cara registrasi atau daftar ketiga aplikasi tersebut, kalian bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya. Di situ saya menjelaskan tentang bagaimana cara daftar di aplikasi atau situs penyedia lowongan pekerjaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.